Jatah dari itu ya namanya ya. Itu bukan baju dari CSR ya? Iya. Parah banget sih disebutin loh. Iya. Terus kegiatan apa Pak Tri dari Luciana? Ini tadi pelayanan untuk penimbangan nasabah bank sampah. Di tiap Sabtu ketiga kita membuka layanan untuk nasabah yang mau nabung. Nabungnya berupa sampah, tapi yang ditabung nanti berbentuk uang karena sampahnya dinilai dan dihargai seharga apa ya? Beda-beda ya? Beda-beda. Ada berapa kategori Pak kalau di 4 kategori besarnya, yaitu plastik, kaca, logam, sama kertas. Nah, plastik itu bisa botol minuman kemasan tuh, terus kayak tempat-tempat minuman kemasan lah. Itu kalau didetailkan lagi akan lebih banyak lagi. Ada yang mas bodongan itu tuh gabruk, bodong itu kayak plastik emberan lah. Gitu. Oh, itu namanya Campur ya? Campur bodongan. Kalau ini tadi benar mas, kalau botol minuman itu Kemasan cuma ya. ditaruh gitu saja, itu disebutnya gabruk. Pokoknya semua barang yang enggak nilainya paling rendah. Makanya kita selalu mengedukasi nasabah, terutama yang baru, untuk memilah mana yang kategori plastik, botol plastik yang warna bening atau biru, tutup botolnya dipisah, labelnya disingkirkan gitu. Itu jadi mahal tuh. Harganya lebih Lebih bagus. Itu per kilo gitu ya? Iya. Ya, harganya kita dapat dari Sudin Lingkungan Hidup ya. Ada listnya, misalnya saya nggak hafal karena harganya berubah-ubah. Misalnya kardus tuh 1 kilonya berapa ribu. Kalau plastik, botol plastik tadi 1 kilonya berapa ribu, beda-beda. Dan bisa naik, Bisa turun. Fluktuasi lah. Ya. Oh berarti emang nggak tetap ya? Nggak tetap. Sebelum lanjut nih, Pak Pri mau minum apa? Mas Gana mau minum apa? Kopi pahit aja. Kalau ada Ini kopi, udah pahit sih Mas. Kitanya pahit-pahit aja. Kan istri saya sudah manis. Oh iya, boleh. Sweet banget. Jadi cemburu. Ini suaminya Mas Gana. Aduh, kayak aku belum pernah diingetin. Minum di mana dia? Kopi. Enggak. Dia soalnya kopinya beda, Beda. jadi harus pesan tersendiri, nggak bisa dibuat di ruang khusus. Orang khusus juga nggak ada yang bisa bikinin dia kopi. Bapaknya juga nggak bisa. Iya gitu. Kayak pasir gitu. Iya. Kopi hitam ya Bu, 1. Pak, itu Ya Mbak. Bank Sampah bekerja sama dengan saya Pak. Dari mana Pak? oh ya, Apakah bank sampah kita itu kerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, karena kita berada di wilayah. Gimana kopinya? Oh, terima kasih. Dapat cangkir yang model kayak Ih, gini. cakep ya. Ini cangkir jadul. Sesuai sama yang bikin soalnya. Hostnya mau minum nggak? Mau. Mau. Kan tadi pesen kopi. Iya. Makasih. Aku kembali. Kembali. Kembali, salam kembali. Jadi karena kita ada di wilayah Jakarta Timur. Duren Sawit, kita dibantu langsung untuk pelaksanaannya oleh namanya Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Duren Sawit yang kantornya di dekat Buaran Plaza itu. Oh iya. Di situ. Boleh pasang nggak sih? Apa? Carrefour buat- Buaran. Ya, Carrefour. apa namanya? Iya, Buaran Plaza. Iya. Nah, Carrefournya. Ntar kalau bilang Carrefour lagi 2 kali nggak dapat endorse. Iya benar.
Harus 4 kali kalau Kan harus kan digitanya. four. Nah, diedit ya, nih gitu ya. Tapi bank sampah Jalan gitu. Kenapa Pak? bank sampah sendiri itu berdirinya sejak kapan sih Pak? Maksudnya awal mula terbentuknya? Ya dipadu saja. Heeh. Kadang berdiri, kadang duduk sih Pak. Yang nimbang kan, yang nimbang kan. Iya. Kadang bungkuk. Iya. Kalau Mas Ganang lebih banyak lebihnya kapan? Olahraga sih kalau Mas Ganang kelihatan. Biar Jadi, lurus. mulai operasional itu 8 Desember 2018. Oh. Waktu itu kita didorong-dorong benar oleh Romo Widi. Udah nggak usah rapat, langsung aja dilaksanakan gitu. Nah, kita kan belum punya pengalaman kan, khawatir juga nih gitu. Akhirnya kita konsultasi ke Rawamangun, paroki Rawamangun yang sudah ada duluan, kemudian ke suku dinas lingkungan hidup, terus kita sosialisasikan, ya udah memberanikan diri Desember 2018 mulai gitu. Saya ingat persis Romo Widi datang, terus nasabah nomor satunya itu suster dari Tarki ya, CB ya, dari apa sekolah sekretaris. Iya, Iya, Staki. Staki. Itu nasabah nomor satunya. Kenapa nomor satu? Bukan karena suster terus kita kasih nomor satu, karena memang datangnya paling pagi, jadi sudah membawa sampah cukup banyak dan rajin tiap kali kita melakukan pelayanan, beliaunya hadir. Kemudian tahun berapa dipindah tugaskan ke Jogja, setelah itu ya udah berhenti gitu. Kalau nggak salah kan 2020 kan juga gerakan bank sampah juga dicanangkan sebagai pembukaan tahun keadilan sosial ya. Saya lupa karena tahun 20 itu, makanya ke tahun 2020 itu Tapi sebelum pandemi. kita Februari 2020 itu pelayanan terakhir sebelum ditutup karena pandemi. Waktu itu Maret sebenarnya kita masih ragu-ragu buka enggak, terus konsultasi sama Romo Santiago, terus karena kebijakan keuskupan untuk meniadakan kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang, sehingga ya kita ikut patuh untuk tidak melaksanakan kegiatan itu sampai buka lagi tahun 2023 Juli kalau nggak salah. Juli ya, Pak, sudah PPKM sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Berarti pesertanya udah lumayan kan? Nasabah. Iya. Nasabah sampai saat ini sekitar 300-an lebih, saya lupa angkatnya, tapi 300-an lebih. Jadi awalnya itu baru sekitar belasan lah. Pertama kali buka itu yang datang baru belasan, kemudian nambah sampai sekarang 300-an sekian. Karena ingat saya dapat bantuan buku tabungan dari suku dinas lingkungan hidup itu sampai 3 kali. Empat kali. Sekali ngasih itu 100 eksemplar. Jadi ya 300-an. Oh, jadi buku tuh dari Sudin. Sudin gitu. Oh, bukan dari timnya Bukan. bank sampah. Lalu yang dapat itu berarti bantuan ya, apa subsidi apa gimana sebutannya? Jadi hitungannya tuh di samping buku, timbangan juga kita dikasih oleh Sudin. Jadi Sudin itu kan karena kita kerjasama, hitungannya ini kita ada ini dan ini yang dibutuhin apa, disiapin sama Sudinnya. Kita dapatnya itu timbangan dan buku. Buku. Jadi sama sekali nggak cetak sendiri tuh ya? Enggak. Sampai sekarang. Nah kemarin
bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu lah. Iya. Setelah- Kemarin orang Jawa. Kemarin lagi. Orang Jawa ini Iya. kayak besok itu bukan berarti besok Besok. lagi, tapi Besok-besok. kapan-kapan. Nah, kita dapat bantuan buku juga dari ini Oke, mari. sebuah perusahaan asuransi yang memberikan entah bantuan entah apa yang namanya yang melalui CSR-nya berupa kita dapat kaos nih, makanya Nah, kita seragam. kemudian buku, terus untuk nasabah baru itu waktu itu dapat top up 50%. Jadi kalau sebagai nasabah baru misalnya dia setor sampah senilai 10.000 ditambah 5.000 jadi 15.000 nilai tabungannya gitu. Dan yang lama pun dapat juga. Yang lama dapat top up 25% kalau nggak salah. Jadi itu. Nah kebetulan tadi ketemu lagi sama dari ini perusahaan itu menawarkan lagi nih apa yang bisa dibantu. Nah kita lagi pikirkan lagi apa yang bisa diberikan di support oleh mereka. Tapi nama perusahaannya nggak apa-apa Pak disebut Pak. Oke. Nama perusahaannya Tokyo Marine. Tokyo Marine. Tokyo Marine. Ini ngapa ya lewat mulu? Jadi oleh Tokyo Marine kita ditawari lagi untuk kalau masih membutuhkan lagi bisa top up lagi untuk nasabah, bisa bentuk lainnya. Nah, saya tadi ingat di belakang pojok sana itu kan ada tempat untuk bikin kompos tuh, Ya. Mas Trisno. Nah, saya ajak ke sana. Sebenarnya itu kegiatannya udah jalan, cuma kan ya peralatannya Masih sangat sederhana. sederhana, menggunakan bekas-bekas tempat sampah untuk giling komposternya. Kalau gilingnya itu mesin baru, Ada mesin. ya karena nggak bisa kalau ini. Jadi untuk cacahnya dulu memang kita beli, tapi Penampungan setelah cacahnya. komposternya itu Komposternya itu yang ya cuma memanfaatkan bekas-bekas Nah. gitu ya. nanti kita akan diskusikan lagi dengan misalnya Mas Trisno ya, yang itu kebutuhan mereka apa sih, jangan sampai kita merasa ini yang dibutuhkan ternyata Mas Trisno nggak perlu gitu kan, kayaknya juga. Tapi mungkin lihat di sana tadi ini bagus juga kalau bisa dijadikan tempat workshop sekaligus untuk pelatihan pengolahan sampah, pemilahan itu untuk terbuka untuk umat gitu. Ya, ide bagus saya pikir. Ya, nanti kita ada lanjutnya. Tergantung Mas Ganang lah nantinya. Mas Ganang tuh ketuanya, Pak Pri? Bukan. Oh, bukan. Saya relawan dan setia kawan. Awal Bagus bergabung juga tuh ya. Mas Gana apa sih? Awal Kenapa gitu? bergabung itu awalnya ngebantu-bantu aja, kan dibilang saya relawan. Oh ya. Jadi awal mulanya kapan saya lupa, cuman tahun 2023 lah pas baru mulai aktif lagi tuh diajak, ayo bantuin, ayo mumpung kosong kan, ya udah kita bantu. Terus sekarang kosong Mas Ganang. Kosong, awalnya kan saya di seksi keadilan perdamaian tuh Iya. sama Mas Ari, Oh iya. terus itu karena bantuin lingkungan hidup sama Cirena ikut, jadi saya itu mana disuruh sono ya sono bantuin Setia kawan banget ya, setia Mas, ya? kawan. Ayoan ya. Iya, ayo. Sama kayak dia loh, Ayuan. Mauan. Mauan ya, mauan ya. Kan Kalau hitungannya positif gak apa-apa ya? iya, sekarang kita kan nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih tenaga sama waktu. Iya. Apa salahnya? Seperti itulah. Panutan. Panutan. Kayaknya di Bang Sapa isinya kayak Mas Ganang semua ya Pak Pri ya? Iya Pak. Sebenarnya lebih dari saya. Lebih ya? Pak Is itu pengorbanannya banyak. Bu Is itu pengorbanannya banyak. Pak Pri yang jauh-jauh. Emang aslinya di mana Pak? Awalnya memang di sini. Sekarang tinggalnya di DSD. Oh udah pindah Pak Oh Pri? iya. Jauh tuh. Bagaimana?
pengorbanan lebih banyak kepada saya. Tudi jangan ngeluh kalau suruh kesini. Hmm. Capek mulu dia kalau suruh ke gereja kesini. Jauh katanya. Empat di BSD. Jauh tuh pengorbanannya, ya. Lebih kan daripada Oh, saya. Jadi saya berarti- bukan apa-apa. Berarti bank sampah itu boleh dari paroki lain join? Bukan, jadi memang awalnya itu Pak Is, Pak Pre itu memang pendirinya. Oh. Pendirinya. Penggagasnya Penggagas, karena kan awal itu Dari memang awalnya. Pak Pri kan wilayahnya memang di sini. Hmm. Awal-awal terus karena mungkin dia dapat dinas atau apa pindah rumahnya di sana, tetap eksis ngebantu. Makanya dibilang kita itu relawan, rela dan setia kawan. Iya. Oh, iya, iya. Jadi di sini nggak ada yang dibilang ketua lah, yang dituain atau senior, enggak, kita sama. Muda semua. Muda semua. Makanya kita nggak berpanggil Pak, Mas. Barusan aku manggil Pak Pri gitu. Iya. Saya mikir juga kalau Nah, namanya Mas lawannya udah Pri. putih ya. Satu lagi sebenarnya ada apa yang gigih dulu mengusahakan untuk pembentukan bank sampah itu adalah almarhum Pak Edi Setio. Nah, Nah, itu yang benar-benar gigih dan wah kalau bekerja total, saya kadang malu sebagai orang yang lebih muda meskipun saya sekarang udah tua juga tapi yang lebih muda dari Pak Edi sering malu karena wah kalau udah bekerja sangat detail terus total gitu loh, nggak tanggung-tanggung. Nah, kalau nggak salah 2 kali ini ya Mbak Okti putrinya sudah mulai ikut bergabung dengan kita. Moga-moga bisa berlanjut terus. Karena memang di bank sampah ini relawan perlu, tapi yang komitmennya berkelanjutan ini lah ya. Nggak bisa oh besok saya bantu, besoknya lagi Iya, enggak. juga. Nah, terutama itu yang terkait dengan administrasi, karena misalnya dari hasil penimbangan itu kan ada volumenya rincian volume segala kardus macam. sekian, Pakai kartu itu ya. masing-masing nanti di total direkap keluar berat totalnya disampaikan ke Sudin, Sudin bayar nanti Bagi kita kita bisa lagi ke masing-masingnya. itu Mike harus Itu yang sebenarnya saya mengharapkan yang muda ya, tapi mungkin belum tertarik ya. Siapa tahu dengan ini nanti ada yang Iya. tertarik. Berarti dari 300 nasabah tadi udah ada berapa persen gitu yang narik? Oh, itu dana bisa ditarik kan, Pak? Bisa. Jadinya. Ya, Nabung. Sama kayak nabung kan sebenarnya kan. iya makanya kita sebut bank. Bank. Ada yang pernah narik dong? Ini staf bank. Oh, staff bank. Weh, gimana? tapi Staff sampah. sekarang beda. Kalau zaman Frontliner dulu- ya, Pak ya? Kalau zaman dulu itu kan memang kita keep, kalau dia mau ngambil baru, sekarang enggak, harus diambil. Oh, gitu. Karena kan peraturan pajak sekarang Hmm. yang tidak memperbolehkan. Gini, Nggak jadi memperbolehkan. bank itu kenapa disebut bank, karena kita nggak kayak misalnya kita bawa ke tukang papak langsung dibayar. Bayar. Nah, kalau kita kan store dulu cuma sampai jumlah tertentu diharapkan diambil supaya uangnya nggak numpuk di pengurus Oh, gitu. gitu ya. Aku baru dengar malah. Tapi jumlah berapa, Pak? Tadi katanya jumlah tertentu. Atau misalnya sampai 200 kah baru boleh diambil atau gimana? Enggak sih, enggak. Nyampe. Yang penting nanti disisain 20.000 Oh, gitu. saldonya ya. Tapi kalau udah banyak sila didorong untuk diambil biar enggak kebanyakan Berarti uang aku bisa cash ngambil ya. ya? Oh, berarti kami Aku ikut nasabah. Weh, Oh, iya. nasabah. Udah berapa lama Kak? Terakhir Dari yang 2020. Iya benar dari yang tercatat di bendara itu ada sekitar 30-an juta. Terus bulan lalu karena himbauan untuk ngambil itu sekitar 8 atau berapa juta ya, 8 juta. Oh, begitu ada yang mau ambil, Ya. banyak juga yang ambil ya. Ngambil. Tapi sebelum ada himbauan untuk ngambil pun Udah. ada banyak yang Ya sudah karena emang ngambil. itu haknya kita kan ya. Ya. Nah, karena kan memang bank sampah ini kan nggak cuma warga gereja, Iya. tapi umat sekitar.
Kayak kemarin lebaran butuh diambil. Ya. Warga sekitar maksudnya. Iya, ada umat Katolik. jadi nggak cuma umat Katolik doang. Jadi kenapa makanan masukin itu lintas agama lah. Ya itu ya nyerempet dikit lah. Yang tahu yang dekat sini, kalau Iya. kejauhan kan juga nggak efisien kita. Nah satu lagi kita ngelorin juga. Ada yang datang dari wilayah daerah Malaka tuh belajar di kita. Akhirnya di sana buka. Jadi yang Malaka larinya ke sana. Ada dari kita juga. Iya, iya. Mm-mm. Ah. Sampai berapa kali dia datang tuh mulai kita pelatihan, kita ajari segala macam, akhirnya dia buka sendiri. Malaka ini maksudnya warga. Warga ya. warga. Jadi ibu-ibu PKK-nya, bapak-bapaknya tuh buka akhirnya. Tapi ada timnya. Awal ada, sekarang udah kita lepas karena udah bisa mandiri, udah kita ajarin semuanya Bu. Mantap. Pasti Mas Gan nanti yang ngajarin. Bisa. Bukan saya ngajarin, belajar bersama. Iya, belajar bersama. Prinsipnya Dampingin. sebenarnya kalau mau sih nggak susah-susah banget ya, apalagi kalau di level RW itu kan lebih wilayahnya lebih terbatas, jadi lebih mudah lah. Tapi kalau kayak kita kan jauh-jauh gitu harus yang perlu disiapkan betul pemberitahuan kita mau melakukan penimbangan kapan supaya nasabah kita tahu kan tempatnya jauh-jauh, padahal sarana satu-satunya menurut kami adalah media multimedia gereja atau media sosialnya paroki ya. Pak, kalau satu truk itu biasanya dapatnya berapa Pak dalam jumlah nominalnya? Kalau terkait tadi itu Pak? Itu sekitar 2 ton kalau segitu. Satu truk tuh. Nilai rupiahnya tergantung barangnya yang di ini, tapi kurang lebih sekitar 2 jutaan. Setiap kali pengangkutan biasanya kurang lebih lah, Kurang bisa lebih, 2 lebih, ya. bisa 2 pulang. Ya, kurang lebih karena tergantung barang yang Jenis-jenisnya itu disetorkan ya. Kalau misalnya besi semua, nah itu baru banyak. Tapi Rumah pernah Mas Koko melonjak tuh nggak kayaknya. nih, Mas? Kenapa? Pernah melonjak nggak? Maksudnya yang umat bawah ini banyak banget sampai si truknya ini nggak muat, pernah? Pernah. Oh, Bulan lalu Bulan lalu karena dua kali ngangkut. karena Oh, berarti bulan sebelumnya libur, libur. lebaran puasa Ramadan. Oh, iya. Terus bulan lalu sampai 2 kali ngangkut. 2 kali ngangkut. Sebenarnya sekarang udah mulai meningkat lagi, tapi belum seperti sebelum pandemi. Nah, Kalau sebelum pandemi itu kita melayani sebulan 2 kali, oh. dan sekali angkut itu ya sebanyak tadi Yang sekitar tadi. 1 truk penuh, kadang-kadang masih tambahan pick up kecil gitu. Sebulan 2 kali. Sekarang masih sebulan sekali, tapi kelihatannya udah mulai Meningkat. meningkat. Muka-muka pertama terus gitu. Boleh, Sob? Boleh diminum? Boleh, silakan. Makan. Dipegang-pegang masih panas jadi Iya. Sekarang juga Selamat menikmati. cakep banget ya gelasnya ya. Itu dananya nggak ke bank ya? kebang. Ke bank, oh di bank ya. Maksudnya kalau semakin ada kayak model Amit yang nggak narik-narik, berarti kan ada bunga di bank yang bisa dipakai untuk Itu langsung masuk ke itu juga, bang. Jadi Ke otomatis nasabah kan ya? ke global. Kalau untuk nasabahnya itu hitungan seperti apa, yang ada yang megang lagi keuangannya Pak Is. Hitungan seperti Oh apa? ya, Seperti apa? kalau itu kan meskipun nggak besar tapi memang ada ya bunga dari bank. Nah itu biasanya untuk cadangan kecil tapi untuk cadangan ada selisih pencatatan antara kita sama Sudin gitu kan, kita mencatatnya segini tapi ternyata Sudin segini, ada selisih ya paling itu, tapi enggak karena signifikan ya, enggak terlalu ini banget ya. kita juga untuk bank sampah kita nggak ngambil bagian dari setoran mereka, artinya kalau dari Sudin harganya 100 ya diberikan seharga 100 itu juga, kita nggak ngambil Nggak ada misalnya potongan sekian persen untuk pengurus, enggak, karena pengurus sudah didanai oleh paroki.
kayak kopi, apa suara kopi kan cemilan juga. Ya, Nah, itu itu dana dari Dari paroki. paroki. ya, untuk sekedar apa? Uang minum, uang makannya lah. Ya, gitu tuh. Karena kita lihat mereka angkut-angkut itu kan lihat voice ini. Kan memanusiakan manusia. Iya. Banyak dan nggak banyak sih kalau itu. Selalu sisa lebih, setiap itu dibalikin. Iya. Pak, sambil dicipin. Ya nanti kalau makan nggak bisa ngomong. Oh iya. Ini ada pisang. Boleh nggak sih dimakan, Dis? Boleh, buka Boleh. aja, semua boleh. Udah soalnya ditata-tata Untuk semua. apa di sini setiap kali ada penimbangan tuh mungkin antara 6 sampai 10 orang ya Mas ya. Cuma pengurus intinya itu 6 kalau nggak salah. Itu maksudnya pengurus yang terdaftarkan ke kelurahan karena ini ya resmi kita tercatat di kelurahan sehingga tadi kata Mas Danang karena kita resmi tercatat di kelurahan kalau ada program-program yang terkait dengan lingkungan hidup itu kita bisa mendapatkan bantuan tadi kayak bentuk apa Buku dan timbangan. buku timbangan gitu. Kalau misalnya buku habis biasanya kami berkomunikasi ke Sudin untuk minta tambahan buku gitu. Kalau timbangan sekali aja karena nggak habis-habis. Nggak usah nambah ya. Bank sampah itu kan namanya anugerah semesta alam ya. Itu bisa terpikir itu awalnya Dulu punya nama itu. Asa. Oh ya Asa ya. Asa, Asa, kita singkat Asa. Asa. Asa sendiri kalau bisa dimaknai sebagai apa harapan gitu ya. Tapi kalau dipanjangin anugerah semesta alam karena kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita mau mengelola lingkungan kita dengan baik sebenarnya itu ya anugerah dari alam yang bisa kita terima dan ini bagian dari kita untuk ikut melestarikan untuk menjaga alam. Tahu nggak kalau berdasarkan data sampah di DKI tahun yang 2019 itu kalau yang dikirim ke Bantar Gebang itu bisa setara 33 Borobudur setahunnya itu tumpuannya itu. Tumpuannya. Kalau volume sampah yang dibuang DKI ke Bantar Gebang itu sebesar Borobudur kalikan 33 jadi setahun itu seperti itu tahun 2019 Bisa bikin candi tiap tahun. ya Iya. tiap tahun bisa 33 kita bikin Borobudur. Nah memang kita cuma sebulan sekitar 2 ton ya tapi paling enggak kalau ini jadi jadi kepedulian kita bersama bisa jadi akan mengurangi yang sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Belum lagi ya. Emang sampah yang di sini dibuangnya kemana, Pak? Kalau ini kan dijual sama di dia. recycle Lagi. Di maksudnya kemana? Yang nerima siapa? Jadi kalau di DKI ini di tiap kota punya namanya Bank Sampah Induk. Nah, karena kita wilayahnya Jakarta Timur, nanti oleh teman-teman Satpol Lingkungan Hidup Duren Sawit akan disetorkan ke Bank Sampah Induk Jakarta Timur di dekat Taman Mini itu. Oh gitu. Ya. Jadi emang udah dikirim ke pengelola Iya. daur ulangnya. Nanti di sana beli dipilah lagi. Ya, nanti kan di sana dipilah, nanti ya Diproses lah semuanya. dikirim ke penampung yang besar untuk diolah kembali. Itu. Oh, kan waktunya udah mepet Pak. Mungkin kan dari umat paroki Duren Sawit ada yang belum tahu atau nggak tahu nih cara bergabungnya gimana. Oh, kalau mau jadi nasabah baru. Iya, mau Ya, jadi kalau nasabah baru tuh gabung. apa persyaratannya mungkin atau
untuk barang-barangnya apa aja gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk nasabah baru itu gampang. Kalau misalkan pertama dia mau tahu, datang aja dulu. Datang kita akan kita jelaskan. Sampahnya itu seperti apa, prosesnya seperti apa, buat pilahnya. Kita akan kasih tahu, kita jelasin. Kalau untuk datang, tinggal paling cuma KTP sama nomor telepon doang kok. Nggak susah dan nggak ada biaya juga. Jadi kenapa itu kalau emang mau dia datang dulu atau misalkan dia mau nyoba, dia bawa barangnya dulu, bisa. Kita kasih tahu juga. Contoh kayak tadi botol plastik, yang mana yang dipisah, yang mana dibersihin seperti itu. Jadi nggak susah prosesnya dan gampang. Dan kita semua ramah kok. Kelihatan sih dari Mas Danang ya. Ini benar. Ramah, benar, Jadi yang ramah. penting kalau mau nyoba bawa aja sampah, Iya. sampah kering ya. Ke sini nanti di sini ada pasti salah satu bisa memberitahukan oh sebaiknya ini nanti diperlakukannya seperti ini. Misalnya kalau botol plastik dipilah bareng-bareng sama botol plastik, kertas dipilah sama kertas, jangan dicampur kayak gitu. Nah itu harapannya ketika sudah bisa memilah-milah itu dilakukan di rumah nantinya, yang kering sama yang organik, sisa sampah dapur itu kan, yang kering dibawa ke bank sampah, yang sisa dapur. Nah ini belum terjangkau di program lingkungan hidup, mungkin ke depan bisa kita ajak juga belajar mengolah sampah dapurnya supaya yang tadi yang kebantar ke bank itu makin bisa dikurangi. Kurang ya. Kalau bisa Dia tinggal satu candi ya. ya setahun satu candi aja cukup. Bayarnya 33 candi gitu. Setahun itu. Berarti itu nggak ada minimal ya Pak untuk bawa? Enggak ada batasan minimal. Semuatnya motor aja, mau Iya, mobil. maksudnya let's say nggak ada sekilo gitu, it's Nggak okay. apa-apa. Cuma kalau misalnya botol satu gitu juga susah nimbangnya. Nggak Nggak tahu keukur. gitu, ya. Jarumnya nggak bergerak tau. Kalau sebulan kan bisa dikumpulin dulu di rumah. Sebulan. Berarti yang disampaikan Pak Pri tadi untuk kegiatannya kan di bulan ketiga ya? Bulan ketiga. Sabtu ketiga. Sabtu ketiga, ya. Sabtu ketiga. Kita biasanya umumkan di gereja, terus ada pemberitahuan flyer lewat grup-grup Multimedia itu. pengurus paroki maupun ini ya di nggak tahu sampai Di ke grup lingkungan WA juga nggak? sampai di grup WA minimal WA wilayah. Kita dari wilayah, pengurus wilayah akan share ke lingkungan Nah, masing-masing. lingkungan apakah di share di lingkungannya itu yang nggak tahu. Di Kolsos aja dapat kok dari biasanya si Juragan. Ya. Atau bisa langsung datang di mana Pak? Biasa penumpukannya Di sini di Di- depan Komsos ini. depan. Di mana Pak? Pantes penuh ya. Di lapangan parkir Gereja Di Santa parkir, Ana bawah. parkir. Nah, biasanya kita nyebut area parkir Gereja Oh. Santa Ana, tapi tepatnya di depan poliklinik. Iya, teman poliklinik. Administrasinya di situ. Ya. Kenapa tadi Mas Ganang bilang bahwa KTP itu nanti kalau untuk Penarikan. penarikan itu kan dasarnya sesuai dengan KTP-nya gitu. Berarti narik itu dalam bentuk cash. Cash. Cash bisa, transfer bisa. Oh jadi Bukan Iya, bukan. enak. Ya bisa. Nah, kayak dulu waktu pandemi, Pandemi kita kita kan nggak ketemu. nggak operasi itu. Tapi bagi nasabah yang mau menarik uangnya silakan, banyak juga. Terus ya yang penting kasih nama, alamat, terus nomor bukunya, terus nomor rekeningnya udah ditransfer gitu. Transfer uang di Ya, mau buang bersama apa? lagi barter namanya. Ya, mau gua mantan. Oh, buah. Dikiloin. Enggak, jarumnya juga nggak apa-apa lah gitu doang. kayak nggak cukup deh sekilo loh. Ya enggak lah, kamu aja 36 kan. Iya. Kamu belum jadi nasabah bank sampah ya? Belum, pengennya. Tapi kadang tuh kalau ibu punya udah dipilah nih Pak sama Mas Kasih Pri. tukang sampah. Atau enggak di dekat rumah tuh ada ibu-ibu yang Oh, kelihatannya membantu, ibu. jadi ibu udah biasa langsung ambil. Nggak apa-apa sih, prinsipnya gini.
ya nggak harus semua itu dibawa ke bank Iya, sampah betul. sini. Tapi yang penting ketika kita naruh sampah itu udah dipilah sehingga nggak kecampur-campur gitu kan. Kalau misalnya mau diberikan ke tukang sampah atau berikan ke siapapun nggak masalah. Tapi dari rumah itu sudah Sudah dipilah. dipilah, Nah, betul. supaya nggak di tempat sampah di ini atau angkut. Iya, apalagi kan sering kegiatan doa rosario, sembayangan itu kan pasti aqua botol Ada sisa. gitu, pasti kita pilah. Nah, tapi untuk sekarang sebisa mungkin sih mengurangi plastik. Iya. Pakai tumbler lah. Iya. Makanya aku setorannya berkurang sekarang. Tumbler. Udah jarang pakai itu. Iya. Dari yang kadang 2 trash bag, awal-awal aku 2 trash bag kan. Eh, Botol-botol. Ini yang terakhir 1 kantong plastik doang. Makanya saya Karena belum udah ngumpulin jarang. juga, belum ngiring. Iya. Karena dia udah berkurang. Udah jarang. Nah, kalau mau mengurangi sampah memang sebenarnya sejak awal ya. Ketika kita belanja itu kan Kantong belanjaannya bawa. kantong belanjanya mungkin kadang-kadang suka dilihat aneh orang tuh kantong cuma 200 rupiah aja nggak Iya, mau ya, betul. bukan soal itunya tapi menguranginya terus nanti kalau udah di rumah ya dipilah tadi pilah supaya bisa mana yang masih bisa digunakan lagi mana yang sebenarnya kalau sampah rumah tangga sampah organik itu masih bisa dimanfaatkan dengan dikompos gitu. Cuma kita belum pernah mengadakan Workshopnya atau workshop pelatihannya ya? untuk Boleh tuh, Mas. boleh nanti nggak susah sih sebenarnya nanti bisa lah ada Nggak Mas susah. Gana. Nanti Mas Ganang ya Semangat. supaya benar-benar yang masih punya nilai ekonomi disetor ke bank sampah sama keringnya itu yang organik bisa dibuat pupuk. Jadi nggak ada alasan kok nggak punya apa media nggak punya ini sebenarnya mudah kok. Tapi suka duka bergabung sama bank sampah dari Pak Pri atau Mas Gana? Mas Ganang dulu. Kalau saya nggak ada sukanya. Kebalik kan? Bingung kan? Nah itu yang saya tunggu. Iya sekali. Kebanyakan suka. Karena apa? Ah. Kebanyakan suka, Iya. dukanya malah nggak ada kalau saya. Karena berpikir apa? Mereka semua bukan nganggap kita, saya bilang kita itu adalah lawan semuanya, rela dan setia kawan. Jadi nggak ada jatuhnya kayak atasan dan bawahan. Kita sama bareng. Kita senang bareng, susahnya nggak ada. Jadi senang bareng terus. Jadi dibuat enjoy aja lah. Bener. Hmm. Pak Ais itu yang misalnya Pak Ais itu kan bendara. Ya kalau setelah ini justru kerjaan banyaknya di Pak Nah Ais. ini sih baik sih. Tapi kalau pas di sini, kalau nggak ada yang lain ini angkat-angkat juga Pak Is jangan angkat-angkat saya kan begini. Meskipun saya udah tua juga. Dia angkat-angkat gitu nggak tega. Terus gitu. lagi. Jadi tapi Pak Is begitu hebat. Nah, itu. Itu dua. Maka dia bilang nggak ada duka. Seneng Senang, semua. senang. Kalau- Karena itu. Pak Leo gitu juga. Pak Leo itu juga membantu angkat-angkat. Kalau ada Mas Ganang saya pura-pura. Iya. Pantesan tadi dilihat tuh kayak aduh keringatan banget. Olahraga ya. Nah memang rencananya membuat ngurusin fitness, jadi fitness gratis. Iya kan, kapan lagi Jadi Mas? semua yang mau fitness, mau ngurusin silakan. Bergabung di Bergabung, Bang nggak apa-apa. Cocok. Iya, Cocok nih. Oh, bergabung. iya kan sehat juga. Iya. Iya, betul. Mandi loh Mas Gana tadi. Karena selalu semangat ya Mas Gana. Bukan terlalu semangat sih, beratan kemarin. Kenapa? Kemarin lebih berat, bulan lalu. Oh iya, yang 2 kali bolak. Itu lebih berat karena sekarang agak nggak terlalu berat kalau saya bilang. Mereka sekarang bantu Tony kan udah ngerti. Ya, kita sangat senang karena beberapa orang muda meskipun belum bisa rutin karena tergantung kesibukan misalnya ada kegiatan sekolah atau kuliah ya nggak datang izin gitu. Tapi kalau di luar itu mereka udah ada rutin bantu kita kayak Mas Tony, Mbak Amira, Amira, Mbak Amira, Hmm. Pak siapa Pita itu rutin bantu kita. Jadi kita tuh butuh kaderisasi lah yang muda-muda. Jadi yang senior itu cuma tinggal duduk manis. Oh,
memantau. Iya benar. Sambil ngopi. Ya, maunya kita seperti itu yang muda. Jangan yang tua terus dan Sebenarnya senior. kalau bisa melibatkan yang muda itu harapan saya. Ini sebenarnya ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Misalnya gini, oh ini ada barang-barang yang sayang kalau cuma di kiloan misalnya cuma seharga 1 kilo sekian ratus atau sekian ribu. Padahal kalau ini dipisahkan, ini sedikit bisa dapat lebih. Contohnya kayak kemarin tuh bulan lalu printer masih nyala bisa, cuman servis berapa duit bisa lagi. Nah itu terkadang itu kita kalau ada yang muda kan mereka jago ngutak atik lah Iya. gitu. Ada yang jeli ya, ada yang tahu. Itu pertama. Terus mungkin bisa mengembangkan dari sisi pendekatan misalnya sosialisasinya, sistem administrasinya kan kalau yang muda pasti lebih kreatif lah, lebih ini. Kalau kayak saya kan udah Yang penting ngeliatin timbangan aja Pak ya. ya, Bener apa enggak nih jarumnya? wah ternyata penuh senang. Karena banyak senengnya. Iya banyak senangnya. Jadi kalau makin banyak yang dimuat di truk Senang. Nah itu kalau sedikit miris. Ini pada kemana gitu kan? miris atau muatnya lagi lesu kali ya. Tapi dengar-dengar bank sampah selain pilah sampah ada minyak jelantah. Itu Ya, minyak jelantah ini baru Digaungkan. digaungkan baru bulan lalu ya mulainya. Bulan lalu mulai. Baru sosialisasi. Nah, moga-moga nanti bisa mendapatkan respon yang bagus untuk Sedikit cerita. Sebenarnya jelantah itu kita rencana tuh untuk membantu pembangunan Yohaki. Gereja Yohaki. Memang kalau misalkan dia mau buat pribadi monggo, tapi kalau buat nyumbang, buat ngebantu pembangunan renovasi gereja Yohakim itu juga. Jadi memang jatuhnya ya itu dibilang kita itu bakal akan terus bersinggungan, kerjasama bareng lah, mau ngebantu dan juga kan ada garage sale juga. Iya benar. Barang-barang yang bekas masih bisa terpakai, ada yang membutuhkan. Jadi terkadang kita juga ngebantu dengan kategori dan teritorial. Seperti jadi makanya dibilang enjoy terus, seneng. Tapi itu juga terbuka buat warga ya. Terbuka. Garage sale terus yang jelantah. Jelantah juga terbuka. mungkin kalau bisa dibantu sosialisasinya ya karena untuk grid sale terus sampah ini kan ya sebenarnya bank sampah pada umumnya kan terbuka untuk umum, tapi kalau bank sampah kan nasabahnya udah ada, jadi udah tahu, apalagi dari lingkungan gereja ada disosialisasikan melalui multimedia gereja. Tapi kalau yang orang luar itu kan mungkin kurang informasi. Kalau bisa menarik banyak dari kalangan yang sekitar gereja sini mungkin lebih bagus. Saya nggak tahu cara. Tapi yang penting ada informasi bahwa jelantah itu nggak hanya untuk donasi tadi kan. Jadi kalau misalkan bisa nih mau donasi atau enggak kan boleh kan gitu ya. Berarti nanti minta tolong dari konsosnya ngebantu kita. siap. Iya. Elis, oke. Ini Bu ketuanya di sini. Kita Siap. Ibu kopi. ibu kopi yang bikin kopi. Mumpung di sini Pak. Apa? Habis Buat Pak kopi, kopi. Pak. Iya, apalagi kan. Ada manis nih monggo loh Pak. Setornya banyak. Itu. Setornya banyak. Ini banyak banget kopi Kemudian sih memang. saya nggak tahu, mungkin waktu itu salah apa ya? Informasi. Salah informasi karena biasanya memang Sabtu ketiga. Nah, bulan lalu itu kita mundur seminggu ya. Mundur seminggu karena Lebaran kan. bukan 2 bulan lalu itu 2 Itu 2 bulan lalu. Nah, Mei. bukan Lebaran, tapi karena banyak sebagian kegiatan. sebagian besar pengurus ini ada kegiatan lain gitu, sehingga kita mundur seminggu. Nah, mungkin nasabah kita itu ini kan udah menjelang Sabtu ketiga bawa semua gitu. Nah, ternyata saya nggak tahu apa informasinya nggak nyampe atau udah terlanjur bawa ke sini kan. Sudah terlanjur bawa. Betul. Daripada di
pulangnya Ya, karena kasihan. bawa motor. Iya. Ya, maaf kalau kayak gitu. Nasabah Aman, kami. aman, aman. Maaf, Ya, maaf. nasabah kami. Saya aja nggak tahu. Ini baru banget. Lebih antara nggak tahu sama cuek ya. Kan jarang kesini emang. Iya, Atau jauh capek. makanya udah dijemput biasanya sih. Iya. Udah nggak ada yang jemput sekarang. Paling Mas Koko yang jemput. Ya Aku ampun, udah seneng dimarahin, ya. udah dimarahin. Oh iya, waktunya habis. Dia tapi ada Sedih juga pertanyaan lagi kali. nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup sih. Mungkin Pakai atau Mas Ganang ada yang Mas Ganang. disampaikan pesan-pesan. Kalau pesan saya sih, kalau bisa kurangi sampah dulu. Jadi seperti kayak kita belanja bawa tote bag sendiri lah. Juga itu kan karena di lingkungan hidup kita mencintai lingkungan lah. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita. Seperti itu aja sih. Pak Pri, ada Ya, tambahan? prinsipnya sama. Kan dibilang kita udah sehati. Iya sih. Udah sama Rela dan setia kawan. Dari baju sama celana sama tuh Iya. keren. Nggak janjian ya? Iya juga ya. Nggak janjian Iya padahal. benar-benar. Gelasnya juga sama. Iya. Udah ngobrol-ngobrol sama kita keroyok nih gitu kan. Terus sambil dicemilin ya nanti ya. Siap. Terus buat semuanya, tadi pesannya Mas Ganang adalah yang pertama kurangi sampah dulu ya, kurangi sampah dulu karena itu salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan, bersyukur juga dengan alam yang sudah kita terima gitu kan ya Mas Ganang. Terus kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu teman-teman tuh punya sampah di rumah yang tadi kategorinya udah disebutkan sama Pak Pri, bingung mau diapain daripada dibuang gitu aja, bawa aja ke bank sampah Anugerah Semesta Alam setiap bulan, setiap Sabtu ketiga ya, setiap Sabtu ketiga pasti ada di lapangan Parkiran parkir bawah. bawah Gereja Santa Ana. Dari jam 8 dari jam sampai- 8. Tapi jam 8 itu antriannya udah 20-an, jadi datangnya jam 7 aja ya Pak ya. Saya datang jam 7 aja udah nomor 6 gitu kan. Panitia juga jam 7 masalahnya. Iya gitu. Jadi datangnya jam 7 biar dapat nomor awal gitu. Kita tutup jam 10, kadang jangan sampai lewat jam 10 ya, kadang kasihan kalau udah bawa Dia sia-sia balik lagi. Iya. Jadi Jam jam 10 tuh operasinya jam administrasinya 8 sampai jam 10. Oke, jadi administrasinya jam 8 sampai jam 10. Udah habis itu jam 10 nggak terima lagi ya. Tinggal angkut doang ya. Sama timbang. Info lebih lanjut. Info lebih lanjut langsung aja datang di Sabtu ketiga ketemu Mas Ganang atau Pak Pri. Ramah-ramah ke orangnya. Atau ada info seputar kegiatan Padusa bisa kunjungi di IG Paroki Durensawit. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.